Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Komariah dengan NIM 2003221001110 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk dan struktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia menggunakan analisis jalur atau pet analisis. Kemudian di sini ada data sekunder yaitu dengan X1 pertumbuhan penduduk, X2 struktur ekonomi, Y1 pertumbuhan ekonomi, dan Y2 adalah tingkat pengangguran. Kemudian kerangka pemikiran yaitu X1 berpengaruh terhadap Y1, X2 berpengaruh terhadap Y1, kemudian X1 melalui Y1 berpengaruh terhadap Y2 dan X2 melalui Y1 berpengaruh terhadap Y2. Kemudian untuk hipotesisnya di sini ada 4. Yang pertama yaitu X1 berpengaruh terhadap Y1, X2 berpengaruh terhadap Y1, X1 melalui Y1 berpengaruh terhadap Y2, dan yang terakhir yaitu X2 melalui Y1 berpengaruh terhadap Y2. Kemudian untuk langkah-langkahnya menggunakan SPSS pada analisis jalur. Untuk model 1 yang pertama yaitu sudah memiliki data sekunder, kemudian membuka aplikasi SPSS, kemudian beralih ke variable view. Kemudian yang ketiga yaitu mengisi setiap bagian sesuai data yaitu X1, X2, Y1, Y2, kemudian input setiap labelnya. Kemudian yang keempat adalah klik analisa, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian memasukkan variabel Y1 untuk independen dan variabel X1 dan X2 untuk independen. Kemudian untuk metodenya pilih enter dan klik OK. Kemudian yang ketujuh yaitu muncul hasil input analisis tersebut. Kemudian untuk analisis data model 2 yang pertama kembali ke data sebelumnya, kemudian klik analisa, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian riset terlebih dahulu, kemudian memasukkan Y2 untuk dependen dan X1, X2, Y1 ke independen. Kemudian untuk metodenya pilih enter dan klik OK. Kemudian muncullah hasil dari input data model 2 tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengaplikasian langsung menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya di sini saya sudah memiliki data sekunder, kemudian yang sudah saya salin ke aplikasi SPSS. Kemudian untuk name kita beri nama X1, X2, Y1, dan Y2. Untuk labelnya X1 pertumbuhan penduduk, X2 struktur ekonomi, Y1 pertumbuhan ekonomi, dan Y2 yaitu tingkat pengangguran. Baik, kembali ke data view, kemudian klik analis, kemudian klik regression, kemudian linear. Yang pertama yaitu untuk independen kita isi dengan Y1, kemudian untuk independennya kita isi X1 dan X2. Kemudian metodenya di sini pilih enter dan klik OK. Di sini sudah muncul hasil input model pertama. Kemudian untuk input model yang kedua yaitu kembali ke data sebelumnya dan klik analis, kemudian regression, linear. Sini kita riset terlebih dahulu. Kemudian untuk dependennya kita isi X2 dan independennya X1, X2, dan kemudian kita metodenya di sini sudah enter, kemudian kita klik OK.
Maka di sini sudah terdapat hasil inputan yang kedua. Oke, beralih lagi untuk ke PPT. Untuk hasilnya sudah saya taruh ke PPT, yaitu hasil analisis regresi model 1 untuk data square-nya, untuk R square-nya yaitu 0,357. Baik, untuk R square-nya di sini sudah terdapat 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan penduduk struktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 35,7%. Sementara sisanya yaitu 64,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel pertumbuhan penduduk adalah sebesar 0,50 dan nilai signifikan variabel struktur ekonomi sebesar 0,64, di mana keduanya lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel struktur ekonomi dan variabel pertumbuhan penduduk secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk hasil analisis regresi model 2 dapat kita lihat pada nilai R square yaitu 0,526 yang hal ini dapat diartikan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan struktur ekonomi terhadap tingkat pengangguran adalah sebesar 52,6%, sementara sisanya yaitu 47,4% merupakan kontribusi dari variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Kemudian untuk variabel pertumbuhan penduduk dengan nilai signifikan 0,706 dan variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan 0,1, di mana keduanya memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dan untuk variabel struktur ekonomi dengan nilai signifikan 0,001 yaitu kurang dari 0,05 yang artinya variabel struktur ekonomi berpengaruh secara langsung signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kemudian koefisien jalur hubungan antar variabel X1 berpengaruh terhadap Y1 yaitu 0,423, kemudian X1 berpengaruh Y1 sebesar min 0,578, kemudian struktur ekonomi X2 terhadap Y2 yaitu min 0,814, kemudian pertumbuhan penduduk atau X1 terhadap tingkat pengangguran yaitu 0,608. Kemudian kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu X1 dan X2 secara langsung berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Y1. Kemudian secara tidak langsung X1 melalui Y1 mempunyai pengaruh tidak signifikansi terhadap Y2 dan secara tidak langsung X2 melalui Y1 mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap Y2. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.